Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan Ibu, silakan masuk dulu, duduk dulu Bu. Oke, terima kasih Ibu. Iya Ibu. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Bidan Nabila, bidan jaga hari ini. Ini dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Oke, saya Indah Ibu Indah Lestari. Oh iya, dengan Ibu Indah Lestari ya. Ini mungkin ada keperluan Ibu, tujuan Ibu ke sini apa nggih? Oke Bu, jadi begini Bu, saya kan sudah menikah. Nah, saya sama suami saya itu ingin merencanakan kehamilan. Jadi saya di sini mau konsultasi Bu, takutnya nanti kalau misalnya saya nggak konsultasi, waktu hamil ada apa-apa gitu kan Bu. Jadi kan saya takut. Oh iya, baik Ibu. Sebelumnya saya tanya buat identitas Ibu terlebih dahulu nggih. Ini tadi Oke, dengan boleh Ibu. Bu. Baik. Ibu Iya, Indah usianya berapa Bu? 25 tahun Bu. 25 tahun. Buat nama suaminya siapa nggih Bu? Suami saya Muhammad Dian, Iya, Muhammadian. Untuk usia suaminya 27 tahun. 27 tahun. Untuk Ibu Indah saat ini bekerja atau bagaimana, Bu? Untuk saat ini saya mengurus rumah tangga aja sih Bu di rumah. Rumah tangga. Untuk suaminya pekerjaannya apa, Ibu? Wira swasta, Bu. Baik, wira swasta ya, Bu. Sebelumnya Ibu mungkin ada keluhan, Bu, selama pernikahan ini? Alhamdulillah tidak ada keluhan, Bu. Tidak ada keluhan ya, Bu. Ini Hmm. sudah menikah cukup lama atau masih barusan atau bagaimana, Ibu? Berapa bulan atau Untuk bagaimana? menikahnya baru sekitar 3 bulan, Ibu. 3 bulan, nggih, Bu. Baik, Iya. ini nanti Ibu, ini kan perencanaan kehamilan ya, Bu. Ini mungkin Hmm. akan saya berikan sedikit edukasi, mungkin juga Hmm. cukup banyak juga edukasinya. Sebelumnya saya Iya. lakukan pemeriksaan dulu, nggih, Bu. Ya, baik Bu, Boleh, Bu. bisa baring dulu di sebelah sana, ya. Baik, Bu. Baik Ibu, sudah saya lakukan pemeriksaan ya Bu. Ini hasilnya tanda-tanda vital Ibu baik. Buat tensi Ibu ini 120/70. Normal ya Ibu. Buat IMT Ibu Iya, juga Bu. normal. IMT Ibu 19, jadi dapat dikategorikan normal ya Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu sebelum saya lanjut ke edukasinya? Sepertinya belum, Bu. Belum ya Bu. Ibu sebelumnya Ya. sudah pernah mendapatkan edukasi tentang persiapan kehamilan Bu sebelumnya di sini? Belum, Bu. Belum ada. Belum ada ya, Bu. Baik, saya langsung Iya. saja ya. Ini yang saya bahas dulu itu tentang gizi seimbang ya, Bu. Ini tadi IMT Iya. Ibu sudah normal juga, sudah baik. Jadi harus tetap dipertahankan ya, Bu. Buat konsumsinya tetap harus konsumsi karbohidrat, nasinya juga harus tetap. Buat sayur, buat protein, semuanya harus tetap dikonsumsi ya, Bu. Dan konsumsinya harus Iya, tetap Bu. di batas normal ya, Ibu. Lalu Hmm. Ibu ada konsumsi tablet FE, Ibu, tablet FE, tambah darah ataupun sangobion ataupun yang lain? Kalau dulu itu pernah ya, Bu, waktu mungkin remaja menginjak dewasa sih. Kalau untuk selama hamil ini belum pernah. Oh, begitu ya, Bu. Nah, ini yang Iya. harus diperbaiki ya, Ibu. Seharusnya itu juga tetap harus dikonsumsi ya, Ibu. Jadi harus tetap konsumsi 1 minggu 1 kali. Jika Ibu menstruasi, Hmm. konsumsinya 1 kali 1 hari ya, Ibu. Jadi harus Iya, diperbaiki ya, Ibu, Bu. untuk konsumsi tablet FE-nya. Lalu Iya, Bu. untuk imunisasi TT, Ibu sudah pernah imunisasi TT? Imunisasi tetanus yang di lengan kiri itu, Bu, saat SD atau saat capkin kemarin? Terakhir waktu mau menikah itu Bu di puskesmas. Oh iya, di puskesmas yang calon pengantin itu ya, Ibu. Nah, itu Iya sudah imunisasi TT. Nah, buat imunisasi TT ini, itu diperlukan juga ya, Ibu, karena imunisasi ini diperlukan untuk mencegah penyakit tetanus pada bayi. Nanti saat persalinan ini sangat diperlukan juga. Lalu selanjutnya yaitu tentang kesehatan organ reproduksi. Sebaiknya nanti kalau saat Ibu menstruasi, itu harus tetap dijaga kebersihannya ya, Ibu, iya tetap Bu. harus bersih, tetap harus ceboknya dari arah vagina lalu baru ke dubur. Jadi arah ke vagina lalu ke tempat BAB itu ya Ibu. Lalu harusnya itu ganti pembalutnya itu minimal 4 jam sekali ya Ibu, atau enggak itu kalau sudah Iya Bu. terasa enggak nyaman itu harus cepat ganti. Itu ya Bu. Baik Ibu. Lalu ini saya akan membahas tentang anemia. Sebenarnya Ibu udah tahu tentang anemia itu apa Bu? Belum sih Bu. Dulu waktu saya remaja, taunya cuma kayak kekurangan darah gitu aja ya Bu. Cuma sekilas ya. Kalau anemia sebenarnya itu saya belum tahu. Ya. Anemia itu kondisi di mana kadar hemoglobin itu kurang dari 12 mg per dl ya Ibu. Jadi, buat tanda-tanda anemianya itu biasanya
badan itu terasa lemah, letih, lesu, lunglai gitu ya Ibu. Terus biasanya itu sering Iya, mengeluh Ibu. pusing sama kunang-kunang. Jadi untuk mengatasi anemia itu tadi Ibu harus konsumsi tablet Fe, tablet tambah darah, ataupun Sangion, ataupun merek lainnya itu juga nggak apa-apa. Sama saja itu sama-sama tablet tambah darah. Karena anemia ini nanti Hmm. akan berdampak juga Bu, saat nanti kehamilan, saat nanti persalinan pasti akan berdampak. Nanti Iya, bisa Bu. menghambat pertumbuhan janin jika terjadi anemia, nanti bisa terhambat pertumbuhan janin. Lalu bisa juga berat badan bayi itu lahirnya rendah. Bahkan bisa juga meningkatkan resiko perdarahan saat persalinan. Itu ya Bu, jadi harus tetap Iya, konsumsi Bu. tablet tambah darahnya itu tadi. Iya. Lalu tentang Kemarin kekurangan itu, gizi. Ini tadi sudah bagaimana Ibu? ya untuk kemarin itu waktu saya mau pas persiapan pernikahan itu loh Bu, itu kan di lab ya di puskesmas. Itu kan habis saya Ya. 15 berarti untuk persiapan kehamilan aman ya Bu ya? Iya, aman. Sudah aman ya Ibu, karena itu batasnya itu kan 12 miligram per dl. Lalu untuk saya Iya. lanjut ya Ibu tentang kekurangan gizi. Iya. Baik, buat kekurangan gizi ini tadi IMT Ibu sudah bagus ya Bu. Jadi sudah nggak perlu dikhawatirkan, cukup dipertahankan saja. Sama juga nanti kalau Iya, Bu. kekurangan gizi, itu juga nanti berpengaruh ke bayinya. Bisa menyebabkan anemia juga, bisa menyebabkan perdarahan, bahkan bisa menyebabkan keguguran juga, Ibu. Jadi harus tetap Iya, Bu. dipertahankan ya, Bu, buat status gizinya. Selanjutnya yaitu ada beberapa penyakit yang harus diwaspadai, ya, Ibu. Ada hepatitis B, ada diabetes, ada talasemia, ada malaria, ada hemofilia, ada TORCH juga. Ini yang pertama saya bahas itu hepatitis B ya Ibu, atau penyakit kuning. Jadi hepatitis B ini gampang sekali menular ya Bu, jadi harus diwaspadai juga. Ini biasanya itu menularnya dari ibu ke janin, lalu dari saat berhubungan seksual, lalu bisa dari transfusi darah, atau bisa dari penggunaan jarum suntik bergantian pada orang yang terkontaminasi virus hepatitis B ini. Buat gejalanya biasanya itu terasa demam, mual, muntah, rasa lebih lelah gitu ya Bu. Jadi buat cara pencegahannya gimana? Cara pencegahannya pasti harus menghindari faktor resiko penularan hepatitis itu tadi. Lalu juga harus dilakukan imunisasi hepatitis B. Nanti akan dilakukan screening juga ya Ibu, apakah Ibu menderita hepatitis B atau tidak. Nanti jika terdeteksi Baik. hepatitis B, akan segera dikonsulkan juga ke dokter bagaimana nanti untuk perkembangannya. Selanjutnya tentang diabetes Baik. mellitus. Ya, buat diabetes mellitus ini atau biasanya disebut dengan penyakit gula atau kencing manis gitu ya Ibu. Biasanya itu yang paling dirasakan itu banyak minum, banyak makan, sering kencing, lalu mudah lelah, mengantuk gitu ya Bu. Nanti diabetes Iya, Ibu. ini bukan hanya berdampak kepada ibu saja, nanti kalau ibu lagi hamil akan berdampak juga ke bayinya. Nanti bayinya akan cenderung lebih besar ya, lebih besar, lalu bayinya juga akan mengalami lebih beresiko mengalami penyakit kuning. Ya begitu Ibu. Jadi untuk penyakit gula, untuk makanan-makanan yang manis itu lebih baik dibatasi dulu ya Ibu. Lalu Baik, selanjutnya Ibu. yaitu malaria. Malaria ini berawal dari nyamuk ya Ibu, dibawa oleh nyamuk parasitnya. Jadi malaria ini juga dapat menyebabkan anemia. Jadi berhubungan juga ya Ibu tadi malaria, anemia, terus tadi tablet tambah darah itu tadi. Jadi harus berhati-hati juga ya Ibu, karena malaria ini Iya, tadi Ibu. kan bisa mengakibatkan anemia. Jadi bisa mengakibatkan keguguran, resiko perdarahan gitu, dan juga bisa mengakibatkan berat badan bayi lahir rendah gitu. Selanjutnya yaitu penyakit TORCH. Mungkin Ibu ada pelihara hewan seperti kucing ataupun lainnya di rumah, atau Ibu memang suka Iya, Bu. dengan. Itu ada di rumah itu ya, suami itu pelihara kucing, ada burung. Adalah pokoknya kayak hewan-hewan itu, Bu. Iya, sebenarnya itu kalau lagi program hamil, persiapan kehamilan itu sebaiknya dihindari dulu ya Ibu. Karena biasanya virus TORCH itu biasanya itu ada di kotoran hewan seperti kucing, anjing, ayam, burung, dan hewan lainnya. Biasanya itu di sayuran itu juga bisa tertular gitu Bu, buat virusnya jika tidak dimasak dengan sempurna. Jadi harus dibatasi dulu ya Ibu. Lebih baik itu hewannya mungkin dipindahkan ke rumah yang lain dulu, ke rumah mertua ataupun bagaimana gitu ya Ibu. Karena nanti kalau Ibu kalau dari virus TORCH ini itu bisa mengakibatkan infertilitas. Infertilitas itu jadi lebih sulit hamil Ibu. Nanti bisa infertilitas pada
si ibu ataupun bapaknya, dan bisa juga mengakibatkan kecacatan pada janin. Misalnya ada kelainan saraf mata, kelainan saraf telinga, ataupun yang lain. Jadi sebaiknya itu dihindari dulu ya Ibu buat hewan-hewan seperti itu. Dan nanti bisa dilakukan pencegahan dengan vaksinasi ya Ibu, dan perilaku hidup sehat bersih ya Ibu. Banyak-banyak cuci tangan begitu ya Bu. Selanjutnya yaitu tentang talasemia. Mungkin Ibu ada keturunan talasemia ataupun lainnya Ibu, atau Ibu sudah tahu tentang talasemia? Sejauh ini kalau dari keluarga belum ada sih Bu penyakit-penyakit seperti itu, dan saya juga belum tahu, maksudnya kurang tahu tentang talasemia itu apa. Ya, talasemia ini penyakit kelainan sel darah merah ya Bu. Jadi ini akan mengakibatkan kekurangan protein untuk membentuk sel darah merah yang menyebabkan sel darah merah ini mudah pecah ya Bu. Jadi talasemia ini juga ada dua, ada talasemia mayor sama talasemia minor. Talasemia mayor ini yang sudah terlihat, sedangkan talasemia minor ini yang belum terlihat, ini yang membawa sifatnya saja. Jadi takutnya itu ada salah satu yang membawa penyakit, nggak kelihatan, kelihatannya sehat-sehat saja, tapi ternyata membawa penyakit juga. Jadi sebaiknya itu juga sama, harus dilakukan screening juga, karena nanti jika ada talasemia, takutnya pasti akan menurun ke janinnya ya Ibu, ke anaknya. Jadi sebaiknya itu dilakukan screening terlebih dahulu ya Ibu, untuk orang tuanya dari Ibu ataupun dari bapaknya ya. Jadi harus dilakukan ya Ibu. Selanjutnya yaitu hemofilia ya. Hemofilia ini penyakit beku darah, ya, penyakit hemofilia. Nanti jika badannya ada yang luka, itu akan menyebabkan darahnya itu sulit berhenti atau lebih lama luka terbukanya begitu. Pencegahannya gimana Ibu? Sama, harus dilakukan screening juga. Karena nanti kalau hemofilia tidak dilakukan screening, takutnya nanti akan membawakan sifatnya juga atau penderita hemofilianya ke anak-anaknya. Bisa lakukan pemeriksaan screening itu tadi tentang penyakit-penyakit itu tadi. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu, bagaimana dari penjelasan-penjelasan saya tadi? Untuk penjelasan yang Bu Bidan berikan sudah lumayan, sudah lengkap ya Bu ya buat saya. Jadi yang awalnya saya belum tahu tentang apa saja sih yang harus dipersiapkan, terus penyakit ini tuh apa. Jadi sekarang saya sudah tahu, dan insya Allah saya sudah paham tentang penjelasan dari Bu Bidan. Terima kasih ya Ibu. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Jadi harus tetap diingat ya Ibu, buat konsumsi tablet FE-nya harus tetap diminum. Dan untuk menghindari penyakit TORCH, lebih baik itu dihindari dulu ya Ibu buat hewan-hewannya. Takutnya nanti dari kotorannya itu tertular. Begitu ya Ibu. Terima kasih ya Ibu. Iya Ibu, sama-sama. Sehat-sehat selalu ya Ibu. Semoga segera diberikan. Iya Ibu, terima kasih. Pamit dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam.